Halo teman-teman semua, selamat datang di channel IT 9 Hektar. Kali ini saya akan menghadirkan video pertama dari video tutorial series tentang bagaimana cara buat aplikasi CRUD atau CRUD. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi CRUD ini terdiri dari huruf C, artinya create atau input data, yang R ini read atau tampil data, untuk yang U itu update atau edit data, sedangkan D artinya delete, artinya hapus data. Aplikasi CRUD ini nantinya dibuat dengan menggunakan Bootstrap template HTML ditambah plugin database jQuery, PHP, dan juga menggunakan database MySQL. Di video kali ini saya akan membagikan cara menampilkan data yang ada di MySQL, lalu data tersebut akan ditampilkan ke dalam tabel Bootstrap yang menggunakan plugin data tables jQuery. Oke, sebagai ilustrasinya, dari database MySQL, data tersebut diambil oleh PHP, lalu PHP ini akan membuat format JSON. Format JSON ini akan dikirimkan ke data tables. Nanti data tables ini ya akan berdiri di dalam Bootstrap HTML. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu data tables, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu data tables. Kalau kita buka website data tables di datatables.net ini bisa buka. Jadi data tables ini merupakan sebuah plugin jQuery untuk memanipulasi data dalam tabel HTML. Data table juga memungkinkan kita melakukan pembuatan table dengan fitur pencarian atau pembuatan pagination halaman. Kita bisa lihat sini. Jadi hanya dengan memasukkan dua CDN ini, CSS dan JS, ditambah dengan menambahkan satu function ini, teman-teman tuh udah bisa membuat tabel sebagus ini. Di sini ada source-nya, bisa searching, masukkan data, bisa juga pagination atau halaman. Intinya ini akan bagus banget. Oke, baiknya kita langsung ke praktek aja. Pertama-tama teman-teman aktifkan dulu example pp-nya. Itu ada di C exam. Sini ada exam control, kita klik Apache dan MySQL-nya kita start. Kalau sudah start ini bisa kita close, bisa kita close. Berikutnya kita buka editor. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Nah, setelah itu kita buka open folder ya, folder baru untuk folder project. Nah, di sini kita pilih di drive C, exam, nah di sini kita bikin new folder. Di sini saya coba pakai sampel ya, nama projectnya sampel. Setelah itu select folder. Nah, sekarang file projectnya sudah muncul di navigasi sebelah kiri. Sekarang kita tinggal tambah dua file baru. Yang pertama dex.php dan yang kedua adalah data.php.
menampilkan data-data HTML, sedangkan data di sini adalah untuk mengambil data dari MySQL lalu dibuat ke format JSON nanti untuk diteruskan ke data tables. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja mulai dari data.php ini. Oke, pertama-tama kita buat PHP nya dulu. Setelah itu kita bikin deklarasi koneksi MySQL di koneksi MySQL di servernya ya, server database, lalu ini user database root dan password, ini nama table ya, nama database test. Lalu tadi vaksin lagi setuju hasil, selanjutnya MySQL di query koneksi di sebelah tabel. Di sini tabelnya adalah bersama. Masukin lagi data, sama data, file. Jadi data ini nanti berfungsi untuk tampung dari hasil data yang ada di person dalam format array. Kita apply, kita deklarasikan lagi atas nama row. Row ini adalah MySQL fetch array, MySQL fetch array dari string hasil. String hasil itu apa? String hasil itu adalah query. String hasil. Nah, buka bawah string data array. Data ini adalah sebuah array, maka harus dikasih tanda pagar array sama dengan row, sebentar hasil tampungan dari query ini. Setelah itu muncul JSON plot isinya data. Oke teman-teman, kalau lihat dari scriptnya, jadi ini ada script koneksi, ini script query atau pengambilan data pada sebuah tabel. Nah di sini mendeklarasikan kalau data ini dia array. 7 ini dia membuat pengulangan dari query ini. Hasil pengulangan ini, setiap row ini itu akan ditampung oleh si data si array. Setelah semua data ditampung ke dalam sebuah array atas nama string data ini, lalu dibaca format JSON. Kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Close project sampel data.php. Ini adalah list data tapi dalam format JSON seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita buat data.php nya, sekarang kita lanjut membuat script di index.php. Ini kita buka
editor. Di index.php ini kita buat tag HTML. Oke, lalu hitnya hit, lalu body, tutup body. Oke, nanti di dalam tag hit ini kita masukkan CDN dari Bootstrap dan juga data tables. Oke, sekarang kita coba cari CDN Bootstrap. Di Google ini kita tulis Writing School Bootstrap 3. Oke, kita pilih Get Started. Di sebelah bawah ini ada CDN-nya. Kita copy untuk CSS. Di sini jQuery-nya kita copy juga. Bootstrap min.js-nya juga copy. Setelah untuk Bootstrap-nya kita siapkan di sini, sekarang kita masukkan CDN untuk data tables. Nah, di website data tables ini masuk ke sampel aja. Di sampel ini sudah ada. Oke, ini karena jQuery-nya kita udah ada, maka kita copy data tables min.js-nya aja. Tes. Oh, karena tag ini belum ada ya, copy dari sini aja. Akhirnya kita lihat ini, kita copy paste di sini. Setelah itu CSS-nya ini kita copy juga nih. Linknya kita add. Kita masuk tab CSS. Nah, ini kita copy nih. Oke, setelah link CDN ini sudah kita buat, sekarang kita masuk ke dalam tab body. Kita siap untuk membuat layoutnya dengan menggunakan sintak-sintak Bootstrap. Di sini kita buat satu buah div, di mana kelasnya menggunakan kelas container. Untuk div buat satu buah div dengan kelas row. Div. Sekarang kita buat div untuk tabelnya. Div, kelasnya kelas panel. Kita buat panel biar data lebih rapi ya. Div, di panel ini kita bukan div kelas panel body.
Setelah itu baru kita buat tabelnya. Tabel ID atau penamaan dari tabel ini kita kasih nama example ya. Example dengan kelas tabelnya display ini kelasnya data tables. Kita tambahin lagi kelas bootstrapnya table border. Jadi tujuannya nanti tabelnya tuh bergaris di tepian. Save dulu, kita coba buka aja kalau sampel ini ya belum ada ya, karena isi dari tabel ini belum ada. Sekarang di sini coba kita buat script. Sini script nanti di script ini kita mengelola data tabelnya ya teman-teman, karena data table itu dia menggunakan tab JavaScript atau jQuery ya. Ini scriptnya Setelah itu kita masukkan function data table ke dalam script ini. Kita masuk ke websitenya data tables yang kita ke home ya. Function ini kita copy, paste di sini. Yang ID-nya, ID tabel yang akan kita manipulasi, kita sesuaikan. Di sini saya pakai example, ini example juga. Oke, sekarang kita masuk ke properti data table ya. Kita buat kurung awal sini, lalu kita masukkan properti pajak. Properti ini ada URL, mana ini lokasi data JSON ya, yang tadi kita buat data.php. Kebetulan saya di sini satu folder project dengan index, jadi saya tulisnya data.php. Kalau teman-teman nanti beda folder, itu nanti bisa sesuaikan. Misal folder JS strip data, berarti data.php ini di dalam folder JS. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Setelah itu kita masukkan data src. Oke, data src ini kita kosongkan karena format JSON kita itu format JSON standar ya. Lalu kita buat properti columns, kita buka array. Nah, kolom ini nanti berisikan data-data kebutuhan tabel ya, kayak misalnya header dari tabel, terus field data untuk tabel. Nah, kita langsung aja sini kita isi
title, sorry, pakai double quote, title. Nah, ini header dari table. Di sini saya pakai sampel nama siswa, ini nanti berisikan nama field di database. Kita buka database kita, table, di table person ini. Nah, ini ada field ID, nama, umur, alamat. Nanti field ini yang diisi elemen data ya. Ini saya isi nama, koma, kita masuk ke field berikutnya. Ini kita copy aja nih. Nama tadi kita lihat sini, umur. Ini field 3, ini tadi ada alamat, fieldnya alamat. Oke, sekarang kita coba lihat ya viewnya. Kita save, masuk ke localhost, project sample, coba kita sekarang datanya sudah muncul ya teman-teman. Di sini pagination-nya secara otomatis, kita nggak perlu script apa-apa lagi, ini otomatis. Searchingnya juga sama, misal kita searchingnya juga udah sama. Jadi hanya dengan script ini itu kita udah dapet pagination sama searching datanya. Oh, keren banget ini. Source-nya bisa ya. Oke, karena ini kita akan membuat aplikasi CRUD, maka di sini saya harus menambahkan tombol edit atau delete di pinggir sini. Nanti saya juga akan coba tambahkan tombol input data di sini, input data baru ya. Oke, kita langsung aja di kolom ini. Untuk menambahkan tombol, kita bisa buat elemen kayak sebelumnya ya. Sini ini kita namakan aksi, karena ini tombol jadi datanya itu tidak ada, data di database tidak ada. Kita tambahkan lagi elemen render. Render. Oke, kedua render ini kita buat function. Setnya atas nama data, type, full. Kita masukkan aja HTML tombol ya. Oke, tag A ya, pakai class. Button. Terus ini kita pakai kelasnya Bootstrap ya. Kita pakai button info.
lagi untuk lihat ininya kelasnya pakai kelas Butterwarning. Kita coba tes ya. Oke, ini buttonnya udah muncul. Jadi dengan elemen random kita buat function, kita masukkan HTML-nya, HTML untuk buat tombol seperti biasa. Oke, sekarang kita akan menambahkan tombol untuk input data baru ya. Di sini saya pakai tab P. Kita buat aja ya. Masukkan kelas Bootstrap, kelas backend, lalu btn success. Ini tutup kata, kita namakan tombol ini tambah data. Oke, kita simpan, cek. Oke, tombolnya sudah muncul ya, tapi dia kenapa miring di sini ya. Kita cek dulu. Ini kita masukkan ke dalam div container aja ya. Ya, simpan, cek lagi. Nah, sekarang udah mulai rapi, posisinya sejajar sama table. Oke, sekarang kita tinggal merapikan ya. Size selnya ini kayaknya nggak proporsional ya, nggak proporsional. Mungkin kita bisa apa, kasih size nya di tiap-tiap sel ini ya. Caranya di kolom ini, di elemen kolom sini kita tambahkan lagi buat double quote. Di sini kita kasih nilainya, kita pakai persentase saja, misalnya 30%. Lalu yang field keduanya kita tambahkan juga. Jadi sini coba kita kasih 10% ya. Untuk alamat kita kasih width-nya 40% ya. Oke, untuk aksinya, sel kolom aksi kita tambahkan di sini width-nya yes. Sekarang kolomnya mulai disesuaikan ya. Oke teman-teman, kesimpulannya, jadi di project ini kita untuk menampilkan data kita menggunakan dua
file ya, dua file, index PHP dan data PHP. Di data PHP ini kita mengambil data dari database MySQL. Di sini kita membuat koneksi, lalu kita membuat query untuk memanggil tabel, lalu kita buat file array. Nanti file ini setelah diambil setiap barisnya dimasukkan ke dalam data array ini, lalu datanya ini dibuat ke dalam format JSON. Ya, sekarang di index.php ini adalah tampilan HTML dan juga JavaScript ya. Pertama-tama kita ambil dulu DN dari Bootstrap, JDN dari data tables, baik itu CSS dan jQuery-nya. Terus kita juga jangan lupa ambil jQuery min.js ini kan sangat penting ya. Lalu kita buat tampilan HTML dengan Bootstrap, dengan kelas-kelas Bootstrap di sini dengan kelas container. Lalu kita buat tombol input data, tambah data, lalu kita panel, lalu kita buat tabel ya. Tabel ini hanya berisikan ID, identitas dari table, dan juga kelas. Kita tambahkan kelas display ini kelasnya data tables, dan table border ini kelasnya dari Bootstrap. Nah, di script ini kita memasukkan function dari data table-nya. Dokumen ready function ini tujuannya pada saat page ini terbuka, page ini di loading, dia akan baca pertama-tama function-function yang ada di dalam dokumen ready function ini. Nah, di sini ada function data table, di mana ID-nya ini harus kita sesuaikan dengan ID tabel ya. Di sini ada elemen, ada properties ajak dan juga properties kolom. Di properties ajak ini lebih ke metode pengambilan data ini, pengambilan data JSON ya. Data ini diambil, setelah diambil lalu di elemen kolom ini, properties kolom ini, data-data tadi digunakan. Nah, di sini ada title ini header dari table, sedangkan data ini adalah field, isi dari person ini, isinya. Nah, width ini adalah lebar kolom, lebar dari kolom ini kita bisa atur. Nah, untuk kolom aksi di sini ada elemen render ya. Render ini jadi kalau di data table untuk memanipulasi sel, untuk memanipulasi setiap sel ini kita harus menggunakan elemen render. Nah, ini contohnya. Di dalam elemen ini kita buat function. Nanti di sini kita return hasil dari function tadi, yaitu data tag HTML untuk tombol. Oke, begitu saja teman-teman tutorial cara menampilkan data dari MySQL ke dalam format data tables. Oke teman-teman, ditunggu video selanjutnya bagaimana cara menambah data. Langsung masuk ke MySQL dan nanti ditampilkan ke data tables. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk konten ini ya. Oke, makasih.